Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa kelas 11. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat ya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Dan lebih 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 penting juga semoga kalian masih punya pulsa ya untuk bisa berkomunikasi lagi lewat pembelajaran classroom. Saya doakan semoga yang tidak punya pulsa dapat selalu pulsanya banyak ya, dan yang tidak punya HP saya doakan selalu agar punya HP secepatnya ya. Karena dari sekian banyak siswa itu banyak yang tidak mengisi soal ataupun tidak mengirim tugas lewat WA pribadi ataupun forum classroom ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem gravitasi. Tapi sebelumnya untuk lebih memperjelasnya saya tampilkan dulu muka sayanya. Ya, sip. Sudah kelihatan. Baik, selanjutnya kita buka saja pelajaran kita, penjelasan seperti yang sudah saya bilang kemarin itu nanti, seperti yang sudah saya bilang tadi pagi itu untuk penjelasannya insya Allah nanti siang ini ya. Baik, langsung kita buka saja sistem gravitasi. Saya taruh di catatan. Catatannya dibuka mana sih? Oh ya, sudah ketemu. Kita geser. Ya, sudah lagi loading. Sudah muncul sistem gravitasi 14 November 2020 kelas 11. Kita buka. Iya, sudah muncul. Sebentar, mungkin tampilan saya foto saya perkecil dulu untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Iya, di sini kita lihat langsung saja ya, gravitasi. Saya mungkin sekedar mengingat kembali gravitasi itu kalian mungkin sudah tahu ya, gaya tarik bumi. Jadi pada intinya ketertarikan antara dua benda yang saling mempunyai daya tarik sehingga disebut dengan gaya gravitasi. Nah, untuk gravitasi ini salah satu gaya tarik bumi dan satu lagi benda lain ya. Kenapa sih gaya gravitasi itu ada? Kenapa ya? Karena dari sumber yang didapat, karena bumi kita ini memiliki massa ya, memiliki massa sehingga menarik benda-benda yang ada di sekitar atau di permukaan bumi. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan di luar angkasa? Ya, di luar angkasa itu hampa udara ya, ada tidak ada udara. Jadi batas gravitasi juga mempunyai batas tertentu ya. Baik, untuk menghitung nilai gravitasi dari suatu benda, kita langsung saja dikupas. Gravitasi. Di sini kita lihat gaya gravitasi yaitu gaya tarik menarik antara dua benda. Antara dua benda atau ya sering kita sebut dengan gaya tarik bumi ya. Benda pertama itu bisa dari bumi, benda kedua itu benda lain. Sehingga karena seperti yang saya bilang tadi, bumi mempunyai massa sehingga mempunyai gaya gravitasi. Adapun cara untuk menghitung
gaya gravitasi, ada rumusnya, ini rumus ketetapan dari Newton ya, dari si Sir Isaac Newton, di mana untuk gravitasi itu dilambangkan sebagai F ya, dilambangkan sebagai F. F sama dengan G besar atau konstanta gravitasi dikali M besar. M besar itu masa pertama, misalkan bumi ini. Jadi masa pertama dia. Kalau masa kedua, misalkan benda lain, manusia, terus rumah, gedung gitu ya. Jadi masa lain sehingga yang menempel di bumi. Kemudian dibagi R. R itu jarak ya, jarak pusatnya, R kuadrat. Kemudian kita lihat keterangannya untuk F itu gaya gravitasi dan satuannya Newton. R itu jarak pusat, satuannya meter. Kemudian G atau konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi ini ketetapan ya. Ketetapan tidak bisa kita rubah, 6,672 kali 10 pangkat min 11 meter kubik kilogram per sekon kuadrat. Itu untuk konstanta, ini tidak bisa dirubah. Kesepakatan dari Isaac Newton. Kemudian kita untuk selanjutnya M itu massa benda, satuannya kilogram. Kalau misalkan benda ini dinyatakan satuannya, di dalam soal ditanyakan massa bendanya itu 1 kintal atau 1 ton, kita harus buat kilogram dulu. Kita harus buat kilogram jarak si massa benda ini, karena satuannya itu kilogram, tidak bisa kita rubah. Kemudian ada soal nih. Ada soal, untuk soal yang pertama hanya satu soal, kita zoom. Sorry ya, kita zoom. Nah, sudah kita zoom. Di sini ada massa, ada benda. Benda 1 ya, benda 1, 2 dan 3 ya. Kita lihat benda 1, 2 dan 3. Ya. Di sini. Benda 1, 2 dan 3. Oh, ini mana belum muncul ya? Belum muncul ini. Nah, sudah muncul. Di sini benda 1, benda 2, dan benda 3 ya. Ada 3 benda. Benda ke-1 mempunyai massa 4 kg dan benda kedua 5 kg. Adapun jaraknya atau R-nya. R itu jarak antara benda 1 benda 2 ya. Itu mempunyai jarak 12 meter. 12 meter ya. Kemudian untuk benda ketiga itu 6 kg masanya ya. 6 kg masanya, jarak antara dua benda ini, benda nomor 2 dan nomor 3 itu jaraknya itu 6 meter. Ya, ini 6 meter. Kemudian ditanyakan berapakah gaya gravitasi yang dialami F2. Ini yang ditanyakan. Yang dialami F2 nanti dia menuju ke sini, ke F3, ke gaya 3 ya, menuju ke sini. Nah, baik, kita lanjut. Kita balik lagi. Sudah. Di sini kita ketahui untuk benda 1 itu diketahui dulu ya. Benda 1 ini massanya 4 kg. Jari-jari pusatnya. Jari-jari pusat lagi. Jarak antara benda 1 dan benda 2 ini, benda 1 dan benda 2 ini ya. Jarak benda 1 itu R-nya di sini. Nih. R-nya itu 12 ya. R-nya itu ya. R sama dengan jarak benda 1 dan 2 itu 12 meter.
G itu konstanta gravitasi ketetapan, tidak bisa kita rubah, 6,672 kali 10 pangkat min 11. Adapun benda yang kedua, benda ini ya, berarti benda ini nih. Benda yang kedua ini berarti benda yang ini nih, set. Nah, itu benda yang kedua. Nah, kita balik. Masanya 5 kg, jari-jarinya dari benda 2 ke 3 itu sama dengan 6 meter. Kita lihat, nah betul ya. Betul, 6 meter jari-jarinya. Oh, jari-jari lagi. Jarak pusatnya, sorry. Jarak pusatnya ini 6 meter ya, antara benda 2 dan 3 ya. Udah betul ya, 6. Kita next, lanjut, balik lagi. Lanjut, untuk benda 2 sudah diketahui. Nah, untuk gravitasinya seperti biasa 6,672 dikali 10 pangkat min 11 ini tidak bisa kita rubah. Sudah ketetapan dari Newton. Maka diperoleh untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan berapakah gaya gravitasi yang dialami F2? Nah, kita ketahui dulu gaya gravitasi antara benda 1 dan juga benda 2. Kita ketahui dulu. Kita ketahui dulu untuk menjawab pertanyaan ini, berapakah gaya gravitasi yang dialami F2? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu gravitasi benda 1, gravitasi benda 2. Nah, gitu. Baik, kita balik. Kita masukkan rumus. Rumusnya itu ini ya, tadi. Ini rumusnya. Harusnya yang ini ya, pakai yang ini. F sama dengan G dikali massa benda dikali massa benda kedua, massa benda 1, massa benda kedua dibagi R kuadrat, itu dibagi R kuadrat. Kita sekarang masukin, kita isi soalnya untuk benda gravitasi A, berapa gravitasinya. Nah, ini F12 artinya gravitasi benda ke-1 ke benda kedua ya, benda ke-1 kedua F,2, benda ke-1 sama 2 kita hitung. Kita masukkan rumus G-nya masukin konstanta, terus di dalam kurung M1 atau massa ke-1. Massa ke-1 itu ini ya, tadi udah ya, yang ini benda ke-1. Benda 1 dikali massa benda kedua. Nah, terus dibagi lagi R. R itu jaraknya ya. Ini jaraknya dari jarak benda 1 dan benda 2. Ini ya. R itu jaraknya itu 12 ya. 12. Nah, R12. Nah, ini sudah masuk ke rumus, Udah masuk ke rumus, kita masukin nilainya. Jarak benda 1, 2 sama dengan konstanta gravitasi, G sama dengan 6, karena rumusnya ini yang di atas kita ikutin, kita tinggal masukin aja nilainya. 6,672 dikali 10 pangkat min 11 dikali 4 kali 5. 4 kali 5 ini dari mana? Dari 4 kali 5 ini dari mana? Dari M1 dan M2. Kan massa 1 sama massa 2 itu kan massa 1 itu 4, massa 1 ini, massa 2 itu 5. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Kemudian, sebentar ada yang telepon lagi ya. Bentar ya, kita tutup dulu. 4 kali 5 terus jaraknya itu jarak benda 1 benda 2 R dalam kurung R12. R12 kita lihat di sini jaraknya R. Nah, R12 itu ini ya. R12 itu ini.
Nah, R12 itu jaraknya 12 ya. 12 kita pindahin. 12 apa? 12 kuadrat. Kita masukin 6,672 dikali 6,672 kali 10 min 11 dikali 20. 20 dapat dari 4 kali 5 dibagi 144 didapat dari 12 kuadrat. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung 20 dibagi 144 hasilnya 0,14. Baru kita kalikan 0,14 dikali 6,672 sama dengan 0,93 dikali 10 min 11. Nah, kalau 10 min 11 ini tetap ya kita masukin. Yang dikalikan itu hanya 0,14 dikali 6,672. Itu hasilnya 0,93. Kita tambahin dikali 10 min 11. Ini sudah diketahui untuk gaya F ke-1 ya. Sekarang gaya gravitasi F kedua. Ini F23 artinya massa benda dari kedua dan ketiga ini. Dari F2 dari benda kedua dan benda ketiga ini. Ini sekarang yang dijawab, yang kita jawab. Sorry, kita balik lagi. Ini seperti biasa kita masukin rumusnya seperti ini, sama kayak yang pertama ya, sama yang pertama. G sama dengan M2 dikali M3. Kenapa di sini M2 M3 tidak M1 M2? Karena kan ini lanjutan dari M2. M2 kan sudah nih. M2 sudah ya. M2 itu kan sudah nih. Nah, sekarang kita lanjutkan berarti M2 dikali M3 nih ya. Dikali R 2 dalam kurung 2 3 artinya jarak benda 2 yang kedua dengan yang ketiga itu 6 ya. Coba kita lihat. Jarak benda yang kedua dengan yang ketiga. Nah, ini kita lihat lagi, nah, ini jarak benda kedua dan ketiga, berarti jaraknya 6 kan? Betul. Betul, jaraknya 6, kita lihat. Jaraknya 6, ya betul. Ini 6 kuadrat ya, 6 kuadrat betul. Terus kita balik lagi. Sorry. Jadi kita sederhanakan dulu. Kita masukin nilainya. Itu gravitasi 6,672 dikali 10 min 11 dikali 5 kali 6 dibagi 6 kuadrat. Kita sederhanakan dulu yang ini ya, yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kita sederhanakan dulu. 30 dibagi 36 sama dengan hasilnya 0,83. Dan 0,83 dikali 6,672 hasilnya 5,54. Ditambahin dikali 10 min 11. Nah, jadi sudah diketahui nilai dari F2 ini, gravitasi yang kedua ini 5,54 kali 10 min 11. Nah, untuk gravitasi 2. Sesuai dengan pertanyaan tadi, berapakah nilai F2? Berarti untuk menjawab F2 ini kita harus ketahui dulu F1 dan F2-nya itu ya. Gravitasinya itu harus diketahui. Sudah diketahui F1 sudah diketahui di sini. F1 itu hasilnya 0,93 kali 10 min 11. Terus F2 itu kumat lagi. F2 itu F2 itu 5,54 kali 10 min 11. Jadi keseluruhan gaya gravitasi yang nilai gravitasi yang kedua ya menuju benda ya ke yang ketiga berarti
gaya gravitasi akhir dikurangi gaya gravitasi awal. Gaya gravitasi akhirnya itu F23. F23 itu ini ya. Gaya gravitasi akhir itu ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya 5,54 dikurangi F12. F12 itu dari sini. Dari 0 F12 itu ini nih. Oh, salah. F12. Oh, F12 itu ini. Nah, ini nih. Salah. Tadi salah. Jadi awal dikurangi akhir ya untuk mengetahui gravitasi nilai F2. F2 5,54 dikurangi F1. F1 gravitasi yang ke-1 ya 0,93. Hasilnya 5,54 dikurangi 0,93 hasilnya 4,61 ditambahin dikali 10 pangkat min 11. Nah, itu perhitungan untuk menghitung gravitasi benda 2 ke 3. Ini hasilnya. Jadi sudah kita ketahui 4,61 kali 10 pangkat min 11 itu. Ya mungkin kalau misalkan kalian belum puas atau ada pertanyaan silakan untuk bertanya di grup ataupun di forum Classroom. WA pribadi saya juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa dipahami. Hanya itu saja. Oh ya jangan lupa tugasnya dikirimin ke saya untuk dirangkum ya. Kalau apakah kalian sudah merangkum atau belum? Ya, saya tunggu di WA pribadi saya. Syukur-syukur kalau misalkan sudah merangkumnya. Kemudian saran saya kalian harus simak video ini dari awal sampai akhir sampai dimengerti ya, sampai dimengerti bolak-balik itu terus ya, dibuka aja di setel aja sampai dimengerti. Jangan bosan lihat muka saya. Anggap saja saya ini masih artis sedang naik daun ya. Gitu, naik daun. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.